Kemudian saya akan lanjutkan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Andes Iwayan Suwardiana, MHum. Durus Pak Yang. Suksema Bapak Putu Gunayasa, MC yang sangat bernas. Izinkan dalam kesempatan ini saya mendampingi Prof. Nengah Dwije dan juga Bapak Gede Nale menyampaikan tentang sistem transliterasi aksara Bali ke Latin. Semoga saya bisa memanfaatkan waktu dalam waktu yang sesingkat-singkat dan setepat-tepatnya. Mana ya, bisa saya gunakan ini? Oh, tidak bisa ya? Ya. Sejarah singkat ejaan aksara Bali Latin. Ya. Kita tahu bersama bahwa ada dua sistem penulisan bahasa Bali, yakni dengan huruf Bali dan dengan huruf Latin. Jadi selama ini kita di Bali digadang-gadang bahwa masyarakat Bali bebas buta aksara atau buta huruf. Nah, demikian pejabat publik kadang-kadang berpidato, terutama waktu zaman Orde Baru, yang sesungguhnya itu adalah salah konten gitu. Saya katakan salah konten. Masyarakat Bali sesungguhnya tidak hanya memiliki huruf Latin, tetapi yang terpenting adalah huruf Balinya yang dari dahulu sudah dinafikan. Nah, syukur sekarang sudah mulai kita bicarakan, mulai kita perhatikan. Semoga dengan momen ini dan juga dengan regulasi yang ada dari pemerintah daerah Bali, baik berupa undang-undang gitu ya, ada pergubnya, kemudian ada perdanya gitu ya, sehingga kita di Bali ngeh gitu, dan mau memperhatikan apa yang sudah kita warisi dari dahulu. Dalam sejarah perkembangannya, kedua ejaan tersebut, bukan kedua, ejaan aksara Bali, gitu ya, aksara Bali itu mengalami beberapa perkembangan gitu ya. Khusus untuk ejaan, ya, ejaan aksara Bali itu dari tahun 1915 itu telah mengalami beberapa kali perubahan. Gitu ya. 1915 itu termasuk juga dalam konteks ini aksara Latin juga. Di mana Persamuan Agung atau Kongres Bahasa Bali yang pertama pada tanggal 23 sampai 26 Oktober 1957 itu telah dibicarakan tentang penulisan ejaan aksara Bali dengan huruf Bali dan huruf Latin. Gitu ya. Keputusannya bahwa penulisan ejaan huruf Bali dikembalikan lagi ke ejaan Purwodresta. Yang dimaksud Purwodresta itu adalah ketentuan-ketentuan lama sebagaimana ditetapkan atau uger-uger yang telah digunakan di dalam penulisan aksara Bali, disebut ejaan Purwodresta. Kemudian tahun 1931 ejaan Purwodresta itu pernah disederhanakan oleh ahli Belanda yaitu H.J.E.F. Swart. Ejaan Swart itu menurut catatan saya tanggal 24 Februari tahun 1931 itu ditetapkan, artinya ditetapkan, tetapi yang menetapkan itu adalah Direktur Onderwijs and Eridiens, itu lembaga Belanda di bidang apa ini, kebudayaan apa aksara, apa bidang aksara, apa pendidikan, nah, pendidikan ya, nah, pendidikan saya sudah dibantu oleh MC saya yang bernas. Nah itu artinya ya, ejaan SWOT ini sudah pernah tersebar di Bali dengan beberapa catatan, ada buku-buku pelajaran bahasa Bali yang sudah menggunakan ejaan SWOT. Yang tanda petik di situ menyempurnakan, menyederhanakan, bukan menyempurnakan sesungguhnya, menyederhanakan ejaan Bali Purwodresta yang kita miliki sebelumnya. Penyederhanaannya dengan menghilangkan aksara murda, neramat,
sedanti, kemudian de madu gitu ya. Kemudian Mahaprana, caga, taba, pada, ja gitu ya. Dan juga suara dirga, suara panjang itu disederhanakan, dihilangkan gitu ya. Ejaan ini kemudian mendapat protes keras dari guru-guru saat itu. Nah, karena terjadi hal seperti itu, kemudian mana ini? Bisa saya? Oh ya. Karena ada protes dari guru-guru itu, kemudian dijadikan ada beberapa teks yang dijadikan acuan, dijadikan acuan untuk penulisan aksara Bali gitu ya, yaitu Kekawin Ramayana yang diterbitkan oleh Kern dan Kekawin Bratayuda oleh Guning itu 1903. Inilah hasil Pesamuan Agung 1997 itu, supaya masyarakat Bali kembali kepada penulisan yang sesuai dengan apa yang tersurat di teks-teks yang kita warisi. Bersamaan dengan itu, Kongres 1957 juga dihasilkan alih aksara atau alih huruf ejaan Purwodrasta tersebut dalam huruf Latin. Dan kemudian apa yang dihasilkan tahun 1957 itu, tahun 63 diadakan Pesamuan Agung Alit, semacam kongres yang lebih kecil sebagai penyempurnaan ejaan huruf Bali Latin hasil kongres tahun 57. Itu terutama berkaitan dengan penulisan kata-kata bahasa Bali. Saya garis bawahi terutama berkaitan dengan penulisan kata-kata bahasa Bali. Nah, disinilah krusialnya nanti dalam konteks transliterasi aksara Bali ke Latin ya, karena ejaan 60 di tahun 57 itu dan juga diamini oleh Kongres tahun 1963, karena aksara Bali Latin itu mengikuti aksara ejaan bahasa Indonesia, sehingga ada beberapa lambang-lambang bunyi yang tidak tersuratkan di dalam Latin gitu ya. Lambang-lambang bunyi di dalam aksara Bali itu tidak tersuratkan secara sempurna nanti di dalam transliterasi. Adapun hasil kesepahaman dalam transliterasi dari huruf Bali ke Latin dibuat sangat sederhana karena berpedoman kepada penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ini Pak Tinggan tahun 1976 halaman 9. Transliterasi dari huruf Bali ke dalam huruf Latin yang dihasilkan oleh kedua kongres tersebut, baik 1957 maupun 1963, bahwa aksara Bali terdiri atas 6 buah vokal, yakni terdiri dari 6 buah vokal aksara suara dan 18 konsonan aksara wian jana. Ke-6 vokal dan ke-18 konsonan tersebut dalam tradisi Bali disebut aksara Wuriastra. Wuriastra yakni huruf-huruf yang digunakan untuk menuliskan bahasa Bali umum, lumrah. Baik berkaitan dengan kesusastraan dan juga bahasa sehari-hari. Ini Pak Simpen, bagus 1988. Lalu kedua kongres di atas dalam pedoman transliterasi huruf Bali Latin menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, tidak membedakan cara penulisan huruf vokal pendek atau hreswa dan vokal panjang atau dirga. Semuanya ditulis dengan vokal pendek. Nah, itu seperti saya sebutkan tadi di depan gitu. Kemudian penulisan bunyi taling dengan pepet gitu ya. Pepet gitu ya, hanya dilambangkan dengan satu lambang yang sama yaitu e. Nah, jadi kemudian sate dan sepek itu tidak dibedakan, aja, sehingga nanti orang bisa membaca sepek menjadi sepek gitu ya. Sebaliknya sepek menjadi sepek gitu ya. Kasepekang, kasepekang gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu nanti akan terjadi.
Kemudian bunyi konsonan H atau wisarga ditulis dengan satu lambang yang sama yaitu A. Hujan, hujan. Kemudian apa lagi? Bunyi diptong ai, ai disederhanakan atau disamakan menjadi e taling, dan bunyi diptong au disederhanakan menjadi o. Dengan demikian jumlah fonem vokal dalam bahasa Bali menjadi hanya 6 buah, yaitu a, i, u, e taleng, o, dan e pepet. Semua transliterasi huruf konsonan yang mengandung aspirat, bunyi bahasa yang dihasilkan dengan pergeseran dalam rongga atau aksara mahaprana dan aksara murda ditulis sama dengan aksara danti, aspirat atau aksara biasa. Nah ini juga nanti ada persoalan juga nanti ketika menulis yang bersumber dari aksara Jawa kuna, lebih-lebih juga Sanskerta kalau seperti itu. Dengan demikian jumlah huruf konsonan bahasa Bali menjadi hanya 18 buah, yaitu hana caraka gate maga hana caraka gate manga bersawale pada jayanya. Dalam sistem transliterasi tersebut beberapa huruf masih dilambangkan dengan 2 tanda, yaitu eng dan eny, bukan itu dalam konteks karena silabik sistem bukan fonemis, itu ya. Dalam transliterasinya bagaimana? Apakah ny apa eng ada ekornya ke bawah atau ny yang n yang ada di atas gitu. Nah, ini perlu disepakati dan kita pahami bersama-sama. Kemudian jangkauan teks aksara Bali. Apa yang telah diuraikan di depan secara umum adalah transliterasi teks Bali Latin. Sementara teks Bali yang beraksara Bali tidak hanya berbahasa Bali, termasuk bahasa Sanskerta, Jawa Kuna, Jawa Tengahan, Bali Tengahan, dan bahasa Bali sendiri. Jadi jangkauan transliterasi dalam aksara Bali ke huruf Latin sebanyak teks yang dituliskan dengan beragam bahasa. Ya, Sanskerta, Jawa Kuna, Jawa Tengahan, Bali Tengahan, dan bahasa Bali itu sendiri. Standarisasi dari pelambangan dari aksara Bali ke Latin terhadap teks-teks beragam di atas adalah jangkauan. Ya, maksudnya menjadi pembahasan penting kita hari ini. Aksara Bali memiliki 2 jenis huruf, vokal dan konsonan. Aksara pokok gitu ya. Kemudian atribut aksara Bali ada pengangge suara, pengangge arda suara, pengangge tengenan, gantungan, dan gempelan. Aksara Bali juga memiliki angka. Nah, jadi sudah sangat lengkap sekali sesungguhnya aksara Bali itu untuk melambangkan sistem kebudayaan kita. Dalam penulisan isi teks di Bali, aksara Bali dikelompokkan ke dalam 3 jenis gitu ya. Ada yang mengelompokkan menjadi aksara Wariastra, Swalolita, Modre. Nah, sementara di Kongres itu kan aksara Swalolita itu disederhanakan tadi supaya seakan-akan dia Bali gitu, padahal kan sumbernya lain. Padahal di sini di pedoman aksara Bali, aksara Wariastra itu digunakan menuliskan bahasa sehari-hari, ya ini ya bahasa Bali. Kemudian Swalolita digunakan menuliskan bahasa Jawa Kuna. Nah ini persoalan transliterasinya supaya tidak disederhanakan. Ketika dia dari bahasa Jawa Kuna tetap ditulis sebagaimana aslinya. Sedangkan Modre digunakan menuliskan hal-hal yang kebatinan disimpan. Nah kemudian ya ini aksara Bali kita sudah paham semua. Lantas, wah ini hilang aksara Balinya ya. Karena saya pakai bukan PDF ya. Penulisan bupati gitu misalnya kan harus berkembang suku Ilot gitu ya, tapi di dalam transliterasinya bagaimana? Bupati biasa gitu ya, tidak pakai BH U-nya panjang gitu ya. Kemudian begawan misalnya aksara, kemudian desa, sastra. Nah, itu contoh-contoh yang saya berikan yang tentu perlu disempurnakan.
Simpulan, berdasarkan uraian di atas, maka transliterasi aksara Bali mesti memperhatikan padanan huruf Latin terhadap bahasa Jawa Kuno, Jawa Tengahan, dan Sanskerta, tidak hanya semata-mata memperhatikan padanan dalam bahasa Bali sehari-hari atau lumrah semata. Kemudian penting dibuatkan kesepahaman agar penulisan aksara Latin dari ketiga bahasa Jawa Kuno, Jawa Tengah, dan Sanskerta seragam. Dalam konteks ini teradopsi dan gampang membedakan, membaca gitu ya, masyarakat umum tahulah ya, asal kesejarahan bahasa-bahasa tersebut sehingga tidak disederhanakan seperti apa yang telah dilakukan di dalam Kongres 5763 melalui Forum Kongres Bahasa Bali. Sekian bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada Bapak Putu Gunuyase. Om Santi Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Iwayan Suwardiana MHum atas pemanfaatan waktu yang tepat ya. Dan termasuk juga dari paparan Pak Wayan Suwardiana tadi, kita bisa menoreka dinamika ejaan aksara Bali baik sebelum 1957 ketika terjadi pergolakan pada saat Swat kemudian berusaha menyederhanakan aksara Bali itu sampai kemudian perkembangannya yang lebih mutakhir ya. Jadi sangat menarik.